Dalam video ini saya akan membahas mengenai mekanisme laktogenesis yang terjadi dalam sel alveoli yang mengubah darah menjadi susu. Pada umumnya, darah membawa nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan lemak ke kelenjar susu. Kemudian sel-sel alveolar di dalam kelenjar susu yang merupakan fungsional utama dalam produksi susu mengambil nutrisi dari darah dan mengubahnya menjadi komponen-komponen susu. Di dalam sel alveolar, nutrisi diubah menjadi laktosa, yaitu gula utama dalam susu yang diproduksi dari glukosa. Protein susu, di mana asam amino disusun menjadi protein-protein spesifik seperti kasein dan albumin, serta lemak susu, di mana asam lemak dan gliserol disatukan membentuk lemak susu. Nah, komponen-komponen susu yang telah terbentuk ini kemudian disekresikan ke dalam saluran susu dan akhirnya keluar dari punting susu. Tidak sampai di situ saja, mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Namun sebelum itu, teman-teman harus tahu apa itu proses laktogenesis. Laktogenesis adalah proses pengembangan kemampuan untuk mengeluarkan susu yang melibatkan pematangan sel-sel alveolar. Proses ini berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap inisiasi sekresi dan aktivasi sekresi. Laktogenesis tahap 1 atau proses inisiasi sekresi terjadi selama paruh kedua kehamilan. Plasenta memasuk tingkat tinggi progesteron dan menghambat diferensiasi yang lebih lanjut. Pada tahap ini sejumlah kecil susu dapat disekresikan pada minggu ke-16 kehamilan. Pada akhir kehamilan, beberapa induk dapat mengeluarkan kolostrum. Kolostrum adalah cairan kekuningan yang mengandung kaya akan sel kekebalan tubuh atau antibodi, namun kolostrum bersifat rendah lemak. Yang kedua, aktivasi sekretori, dimulai dengan produksi ASI yang banyak setelah melahirkan. Dengan dikeluarkannya plasenta saat melahirkan, menurunkan tingkat progesteron yang cepat, serta adanya peningkatan kadar prolaktin, kortisol, dan insulin yang merangsang stadium ini. Biasanya pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, sebagian besar induk mengalami pembengkakan payudara bersamaan dengan produksi ASI yang banyak. Dengan retensi fragmen plasenta, laktogenesis stadium 2 ini dapat dihambat oleh sekresi progesteron yang berkelanjutan dan akan terus dihambat hingga pengeluaran fragmen plasenta yang tersisa. Laktasi dipertahankan dengan pengeluaran susu secara teratur dan stimulasi puting susu yang memicu pelepasan prolaktin dari kelenjar hipofisis anterior dan oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior. Agar sintesis dan sekresi susu terus berlanjut, kelenjar susu harus menerima sinyal hormonal. Prolaktin adalah hormon polipeptida yang disintesis oleh sel laktotropik di hipofisis anterior dan secara struktural mirip dengan hormon pertumbuhan dan laktogen plasenta. Prolaktin diatur secara positif dan negatif, tetapi kontrol utamanya berasal dari faktor penghambat hipotalamus seperti dopamin. Prolaktin merangsang pertumbuhan duktus kelenjar susu dan proliferasi sel epitel dan menginduksi sintesis protein susu. Sedangkan oksitosin terlibat dalam refleks pengeluaran ASI. Stimulasi taktil pada kompleks puting areolar dengan menghisap menyebabkan sinyal aferen ke hipotalamus yang memicu pelepasan oksitosin. Hal ini mengakibatkan kontraksi sel myoepitel yang memaksa ASI masuk ke dalam saluran dari lumen alveolar dan keluar melalui puting. Oksitosin juga memiliki efek psikologi yang meliputi mendorong keadaan tenang dan mengurangi stres pada induk. Setelah lataksi terbentuk dan dipertahankan, produksi ASI diatur oleh interaksi faktor fisik dan biokimia. Jika ASI tidak dikeluarkan, tekanan intramamari yang meningkat dan akumulasi penghambat umpan balik laktasi mengurangi produksi ASI dan memulai involusi mamae. Jika ASI dikeluarkan, penghambat juga dikeluarkan dan sekresi akan terus berlanjut. Sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.